Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Arif Bayu Wicaksono. Kali ini saya masih ngerjain L300 ya guys. Mau ganti timing bel karena ini sudah 4 tahun guys. Alhamdulillah masih kuat. Sudah 4 tahun setelah bongkar mesin. Dulu memang saya juga yang bongkar. Sekarang sudah begini kondisinya guys, tapi alhamdulillah masih enak mesinnya, masih enak. Tinggal perawatan sebenarnya. Kalau perawatannya terjamin ya guys, itu mesin awet guys. Yang penting alatnya Orian semua, bisa ini, bisa buat beli yang lain daripada buat beli spare part ya guys. Bisa buat beli-beli aksesoris mobilnya biar keren juga yo. Walaupun yang desa mobilnya keren penak gue yo, betah sing numpak ya guys, betah sing nganggo sing nyopir ya guys. Ini bukan dibawa sopir, dibawa sendiri sama yang punya, dibawa sendiri sama yang punya. Ini timing belnya ori ya guys, ori. Nah ini gigi timingnya lah, gigi timingnya tadi sampai habis guys. Jadi wis nggak rata, habis kemakan usia guys. Mobilnya tahun 2004, kalau nggak salah loh, 2004 apa 2002. Sorry guys, habis. Ini gantinya ada, alhamdulillah nggak mahal. Cuman di desa kami kadang susah nyarinya guys, uangnya kayak golek emas. Sudah selesai, tinggal pasang-pasang, ganti oli, filter dan sebagainya. Nah, oh ya guys, mbok anek sing teko jerene seneng alat ori, ngopo kok filter solar kambek filter oli ini enggak ori. Nah, alasannya karena kami di desa ya guys, jauh dari ini, jauh dari toko penjual spare part ini. Kenapa kita pakai filter oli, filter solarnya cuman yang murah-murah? Karena kalau kita pakai yang mahal juga percuma guys. Ya, bisa merugikan kita sendiri. Harganya kalau yang mahal ini L300 yang asli itu, yang impor sekitar 175.000. Kalau yang cuman lokal atau KW satunya ya, itu cuma 125.000. Ini piro guys, 80.000 ya. Tapi kami setiap ganti oli ganti filter guys. Lagi filter kita api yo, kita api karena setiap ganti oli ganti filter ya, menjamin kebersihan olinya dan mesinnya ya awet. Filter solar juga gitu. Kenapa kita pakai selalu enggak yang ori kalau filter? Karena di desa kami solarnya itu busuk guys. Jadi percuma kita pakai filter bagus juga kalau solarnya busuk yo. Podo ae guys. Nah, filternya gonta-ganti filter jebol kantong awake dhewe. Kerjane guru matelok. Nah, ini sudah tak cuci-cuci. Ya, enggak bersih-bersih banget guys, yang penting bisa dipandang. Kalau mau lihat fotonya di Instagramku tadi ada. Sudah tak unggah di Instagram ya. Ini kipas radiator atau radiator fan, yo. Tadi muternya sudah enteng guys. Ampere panasnya mulai naik-naik kalau pelan, tapi mobilnya kalau kenceng enggak. Sudah diganti, sudah tak benerin. Nih, sudah berat lagi, keras. Yo, alhamdulillah. Itu omnya yang punya. Allahumma amin kata yang punya. Nah, ini gimana cara nyerpisnya guys? Nah, ini kan dimatiin juga bisa guys. Cuman kalau dimatiin itu kan biasanya diganjil karet atau apa di dalamnya sini, tempat olinya. Nah, kalau kita matiin itu kan muternya sesuai RPM yo guys, sesuai RPM. Jadi kalau mobilnya digas ini tiba-tiba ikut kenceng, ikut muter kenceng, ikut mesin. Begitu RPM-nya turun ini ikut turun. Jadi biasanya gampang pecah di sini. Nah, di sininya ini retak 1000 pecah kalau dimatiin. Dari ambiar ngenai radiatormu tombok piro guys, tuku radiator larang yo aduh mengarep tuh guys kan. Jadi nggak kali ini
guys. Nah kali ini dibuka, dibelah jadi dua, ya toh. Ini baut-bautnya, dicepot kipasnya dulu, baru dalamnya ini diganti gemuk atau grease ya, grease atau gemuk. Tapi yang lebih kental, yo. Biasanya aku pakai sasis grease, Mereknya apa terserah. Yang penting sasis grease, biar ini keras. Lumayan keras lah, nggak keras-keras amat. Lumayan gitu, kira-kira begitu guys. Spare partnya sudah siap, oli sudah siap. Doi, timing belt bekasnya guys. Ketok ora guys, 4 tahun sudah berlalu guys. Mulai pecah 1000. Nah iki saiki kelakon ganti anyar guys. Iki sampai pecah-pecah kayak gini guys. Gitu. Jare sing duwe 4 tahun kok yo kuat yo, untung rapat terus. Nah, sing anyar guys. Nah. Kita bahas mitos guys. Mitos para sopir-sopir biasanya guys yo. Mitos para sopir-sopir driver L300. Banyak yang bilang atau punya anggapan kalau mobil L300 putus timing belt itu gulung mesinnya. Itu bukan mesinnya guys. Dia orang bilang gulung metalnya, itu bukan metalnya yang gulung. Jadi mustahil. Metal gulung itu sebabnya cuman oli atau overhead. Olinya nggak naik atau apa, masih banyak ininya guys. Kalau putus timing belt, dilihat dulu putusnya yang mana. Kalau cuman putus yang pendek ini guys, ini pulinya gitu. Ini kan cuman gigi balancer ya. Balancer kan ya sampai ngerti lah tugasnya DE nggo bandul. Yang pertama, bantu ngidupin mesin waktu pagi hari. Waktu pagi hari kan biasanya berat guys ngidupin mesin. Kalau cuman askrek sama roda gendeng yang bantu itu masih kurang. Terus kalau jaran itu ngaruh sama torsi. Torsi itu tenaga bawah ya guys, tenaga bawah ngaruh sama torsi. Jadi torsinya nggak ada, tapi top speed tetap dapat karena dia enteng, nggak pakai balancer. Top speednya enak kalau dilepas. Nah, biasanya kalau mobil-mobil tua balancernya ini nggak dipakai, wabot tatarannya guys. Coro rabut ya dowo oke lah, nggak langsung muni karena ini kurang berat, askreknya nggak ada yang bantu bandul gitu. Terus yang rusak tadi, yang dia bilang gulung metal, itu bukan gulung metal. Kalau putus timing belt, otomatis kan putaran noken asnya ketinggalan nih. Nih pulinya nih. Kalau cuman si bos pump atau injeksi pump itu nggak masalah, mau muter berapa kali nggak masalah. Yang penting kita tahu ininya, topnya di mana. Nah, kalau askreknya masih jalan, terus noken asnya ketinggalan, nggak ikut muter, itu kan posisi klep atau valve pasti ada yang terbuka gitu. Kalau terbuka, kira-kira posisi jalan kita nggak tahu, putus ya kan, itu kira-kira patah atau bengkok klepnya. Tapi jarang kejadian bengkok klepnya, jarang, karena dari sananya, dari pabriknya udah dirancang sedemikian rupa. Itu rocker armnya dibuat pakai aluminium, bukan besi. Itu memang dibuat untuk jaga-jaga kala mana timing beltnya putus, terus klepnya posisi ada yang terbuka. Waktu klep itu tertabrak seher atau piston, kan kompresinya ini padat guys, super padat. Kalau nggak padat nggak nyala, atau nyala tapi nggak seberapa ada tenaga. Ketumbur, jedar. Nah, bisa dibayangin kalau ketumbur, apa yang terjadi? Biasanya patah rocker arm. Itu kalau sekali patah 4 biji guys. Lumayan harganya kalau yang ori. Coba cek di Google aja berapa harganya kalau yang ori. Terus 4 biji. Itu min 4 biji itu, min-minnya 4 biji kalau kita bawanya nggak kenceng. 4 biji. Oh iya guys. Delok tik app ya guys yo. Nah, kelihatan yo. Pasti ada yang bertanya, ngopo topok di tik apping barang kayak cah TK nggak ngerti top-topane di tik apping barang. Bukan begitu. Ini profesionalnya aja ya guys. Kenapa tak kasih tanda?
kalau kami di desa, biasanya mekanik-mekanik desa itu pada males guys, nggak mau dia nyesuaiin ini apa nahpur, nggak mau nyesuaiin nahpurnya di bospamnya, jadi diselipin topnya. Nah, contoh ini bisa buat pelajaran. Nah, iki topnya kan ini harusnya lurus sama ini gitu. Nih ada warna putih kata orang guys. Nah, ada warna putih itu guys, itu top bawaan dealer. Ini masih standar karena dulu waktu aku masang tak pasin semua, jadi misal orang lain yang bongkar tetap pas, nggak ada masalah. Masalahnya sepele guys, kalau giginya selip kurang apa retat atau advan. Nah, retat itu mundur, advan itu maju, jadi bisa jadi kemajuan atau kemunduran. Kalau kemajuan giginya biasanya L300 itu muncul suara kayak kol diesel guys, kreng gitu ya. Kalau digas kreng, terlalu kering. Kenapa kok kering? Kemajuan karena saat injeksi di mesin itu kemajuan, belum waktunya diinjeksikan bahan bakar, si bospam sudah ngeluarin bahan bakar ke dalam ruang bakar, makanya timbul suara kasar kreng. Nah, kalau kemunduran ya, biasanya efek cuman setat panjang, nggak seberapa ada tenaga karena timernya nggak pas. Ditunggu sama sehernya, waktu injeksinya berapa derajat, dia ngasihnya berapa derajat, nggak pas guys. Kebalikannya dari kalau advan tadi, kalau advan crank, kalau dimundurin atau retat itu nggak bertenaga, kadang susah hidup juga gitu, kira-kira begitu guys. Ya ini guys resiko wong desa. Nah, alhamdulillah ini nggak pada bocor. Sudah 4 tahun guys. 4 tahun ini pekerjaanku dulu waktu aku masih ikut bos di desa. Orangnya kangen katanya nyari aku. Ini gitu kira-kira. Akinya sudah tak bersihin semua, tak cuci. Ini tadi tak cuci guys. Wah, rupanya nggak karu-karuan, nggak pernah leren guys. Ini tadi masih ngurus proyek pasir orangnya, akunya. Nah, kita lihat lagi di sana. Nah, ini Grand Max kiriman kemarin guys, sudah belanja tapi belum tak kerjain karena belum nyuci juga ya toh. Nah, ini kiriman jauh juga guys, platnya mana, nopolnya kelihatan. Nah, nopol ya, aduh guys mobilnya guys, tapi punya tetangga desa guys, punya tetangga desa di sini. Nah, ini bukan kiriman ini. Nah, mas-masnya tuh, itu masnya takut tenar, masnya nggak mau masuk YouTube. Masnya dia ini lagi perawatan guys, kayak mobilnya guys, anak muda mobilnya. Nah, itu omnya yang punya L300 tadi guys, yang masih ngurus proyek pasir, bos toke orang Malaysia tinggal di Indonesia, desa pula. Harus golek spare part angel. Angger tekan tuku spare part misuh dadakan. Ya cuk, tukune aderam ngono sirine. Nah, ini guys, guys. Nah, kondisi mobil di desa guys. Lah guys. Ya. Lampung Timur. Kotor toh guys. Kotor. Wis ngene iki guys, ya piye neh iki. Omnya masih ganti filter solar, ganti sendiri. Bisa. Nah, lihat guys, solarnya guys, bosok kayak gini guys, solarnya guys. Setelan gunung guys, setelan minyak cek tak rahasia nih. Kayak gini guys. Nah, filter solar. Ini dapat yang asli guys. Nih, tapi leles. Kemarin dia dapat mobil baru beli maksudnya, nggak baru mobilnya, baru beli tahun 2017 om ya. Tahun 2017 kemarin disiapin di sini juga di rumah, tak siapin, tak tata kaki-kakinya, tapi mesinnya belum kepegang karena buru-buru. Ditata semua, mau dibawa naik ke gunung. Kemana om? Krui om ya? Ya. Bawa ke gunung, mau tes mobil baru katanya. Ternyata kaki-kakinya udah enak, semua udah ready.
mesin yang belum kepegang itu nggak ada tenaga ya kalau masih standar. Nanjak di sedayu, nanjak di sedayu nggak kuat guys, mundur mobilnya sampai dimarah dinas ini katanya. Dinas bantu, didenda. Berapa om dendanya om? 150.000 dendanya. Gitu. Itu memang mesinnya masih standar bawaan dealer. Ini pompa solarnya. Kenapa dicopot valve-nya? Karena mau dibersihin dalamnya, nanti mau ditata lagi. Nah, yo guys, valve ini guys, itu harus rapat ya di sini. Harus rapat valve-nya kayak gini, kayak gini. Nah, jangan dilipat-lipat ya. Usahakan kalau ngelipet memang harus bener-bener tahu ngelipetnya gimana. Nanti kalau dipasang ininya, ganjelnya, dia harus rapat rata. Kalau sampean pernah bongkar atau memang hobi mainan motor 2 tak, sama kayak nyeting ini lidah membran, ditiup harus bunyi kayak trompet. Kalau ditiup udah bunyi jamin sampean mompanya enak. Gini mompanya enak kalau udah dipasang ini pompanya. Nah, mompanya enak, sampean tekan langsung ngisep sendiri solarnya, langsung masuk sini penuh, baru kita pasang ke bus pumpnya selangnya ya. Oke, kira-kira gitu. Terus omnya tadi bilang ya toh, omnya tadi bilang kenapa mobil yang baru nggak bisa nanjak, dan yang 2 ini di sini sudah kayak artis ya. Masih banyak sebenarnya yang artis, nggak lebay sebenarnya. Kalau di Lampung Timur itu masih banyak lokasi-lokasi yang lebih ekstrim. Cuman kalau mau ngasih contoh yang jauh-jauh percuma ya. Kita belum pernah lihat kondisi jalannya kayak apa. Aku juga kemarin nggak percaya kalau mobil baru nggak nanjak di sedayu. Kenapa? Alasannya, walaupun tanjakannya katanya nggak seberapa tinggi, cuman ada belokan, terus jauhnya sekitar 3 kilo om ya? Sekitar 3 kilo. Kenapa nggak nanjak? Habis napas apa kenapa? Kita belum cek kondisi jalannya. Jadi kalau kita ngasih contoh yang jauh-jauh itu percuma, bohong ya. Karena kita nggak ngerasain sendiri, jadi anggap aja bohong gitu. Nah, ini bus pumpnya juga udah setting lumayan, nggak perlu asap hitam, coklat aja, yang penting tenaga dapat, minyak juga masih irit, gampang nang sawah yo. Oke lah guys, ya kan. Settingan nozzle tak setel sendiri guys, nozzle atau injektor tak setel sendiri, tak rendahin dari bawaan dealernya. Yang penting injektornya masih normal, direndahin bisa. Itu kita ngakalin pernya dientengin. Cari part lain selain L300, pernya itu harganya satu sekitar 50.000. Nanti dia punya tekanan lebih ringan daripada L300 gitu. Cuman injektornya, kalau injektornya bekas atau sudah lama, nggak bisa dipakai guys, injektornya harus ganti baru. Itu modal lagi buat kita gitu. Jadi kalau mau setting, usahakan ini injektornya jangan sampai rusak injektornya, baru kita bisa nurunin tekanannya pakai ganti per. Nggak perlu puter-puter bus pump tambah minyak atau apa ya, kasihan orangnya boros ya. Kalau perginya cuman di areal kayak di sini, kalau lintas kasihan. Tenaga memang dapat, puas yang bawa. Cuman kalau minyak kan kalah uang jalan drivernya, kasihan. Nanti ujung-ujungnya bosnya yang ditipu. Ban serepnya dijual buat beli minyak, buat makan, beli rokok. Ngomongnya ban serepnya hilang, ya kan? Itu yang salah sebenarnya bosnya. Karena bosnya pelit biasanya. Jadi gitu, bosnya pelit, mobilnya minta disetting, sudah disettingin, nyetingnya gitu tadi kan, sudah boros. Dia lintas jauh muatnya. Biasanya kalau di sini itu Lampung Timur kebanyakan pisang guys. Nyebrang, setor di Karawang, di Bandung, di mana-mana itu mobil Lampung Timur R300 banyak. Kira-kira begitu. Nah, omnya ini kebetulan jam istirahat. Nah, omnya dari Malaysia. Ini di Malaysia preman katanya, kalau yang kenal orang Malaysia. Malu dia.
Katanya preman tobat pulang beli mobil jadi sopir katanya. Nah, ini yang punya omnya tadi. Nah, Om Likin ya. Om Likin. Ya, keren toh guys. Nah, mobilnya terawat guys. Bodi-bodinya cuman ganti ram biar kelihatan muda. Nah, terawat. Cuman dalamnya sama aja kayak yang tadi itu guys. Ah, sama yang omnya tadi yang interiornya keren tuh. Hah, di stiker-stiker warna hijau, abang, kuning, aduh boh pokoknya guys. Ini biasa wong nom, ngono kae. Tapi kalau dilihat orinya, orang seneng ori, pasti seneng ini. Tapi nggak dijual sama omnya, sama Om Likin nggak dijual. Di rumah ya guys ya, nang desa guys. Ya aja dipaido guys. Biasa ngene iki nang desa iki, guys. Kandang sapi. Nah, itu sapi. Sapi yang sering bunyi-bunyi itu enggak karo-karoan bunyinya ya. Itu sapi yang suaranya di video-videoku sebelumnya atau videoku yang lama-lama itu. Tak kasih minum oli sama solar guys, biar enggak teriak-teriak kayak. Meneng saiki cangkeme kayak. Tak tapuki sendal barang, kadang tak lempar pakai ban. Enggak bercanda guys. Itu punya saudara. Pas apa jenenge pas warak deh enggak muni-muni. Biasanya lek luwe enek wong ngoceh-ngoceh ngene iki bengok-bengok deh. Tulung lah. Sampai kaya mobile. Kaya diskotik salone. Kaya ngono iki. Padahal mobile kaya iki joker rawek lho kaya ngene. Doi. Wajahe mobile. Wajah mobile. Orek-orek guys. Walaupun enggak seberapa. Tapi sudah lumayan pantas di sawang ning desa. Lumayan. Nah. Kalau supire isin supire. Luwe yang madang ya. Wis dimasakne ora madang. Oke guys, terima kasih guys. Sekian dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik desa paling konyol. Salam budaya.